واهدي الأسد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلاما. اللهم افتح علينا فتح العارفين بحكمتك وكرامتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب بعبده محبتك ومعرفتك. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita, Murabbil Ruhina, Mursyidina, Syekh Ahmad Suhaidul Fatihul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmat-Nya Allah, ditambah barokah dan karomahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait yang menjadi wasilah kita malam hari ini bisa berkumpul. Mudah-mudahan beliau pun selalu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan baik jasmani ataupun rohaninya. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah balas pengorbanan beliau. Amin. Memberikan satu nikmat yang luar biasa yang insyaallah diterima manfaat di dunia wal akhirat. Juga yang kami hormati seluruh para ahli, para ulama, para asatidz, bil khusus alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Ustaz Najibari, Ustaz Isan, Ustaz Danu, dan seluruh para asatidz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Dan juga yang saya hormati seluruh para ikhwan akhwat yang diberkenankan oleh Allah untuk hadir malam hari ini. Insyaallah hadir kita malam hari ini tercatat sebagai satu amal soleh. Amin. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Saya mohon maaf batuk-batuk pilek. Mungkin karena cuacanya juga, tapi insyaallah mudah-mudahan jadi pengumpul dosa. Ikhwan akhwat rahimakumullah, Narkoba ke-35. Baik. Ini Masya Allah tadi sama-sama kita simak Narkoba ke-35, bagaimana seorang Syekh Ahmad Kanji yang mempunyai rasa mahabbah, cinta kepada Syekh Abdul Qadir yang sangat luar biasa, meskipun belum pernah bertemu dengan Syekh Abdul Qadir. Kalau kita lihat ceritanya tadi, Syekh Ahmad Kanji pun tidak sampai ketemu dengan Syekh Abdul Qadir. Karena beliau saking mahabbahnya, beliau pamitan kepada gurunya, minta izin, minta ridho untuk menempuh perjalanan menemui Syekh Abdul Qadir. Tapi baru sampai ke satu negara yang disebutkan negara Ajmir, beliau mengambil air wudhu, kemudian antara tidur dan sadar ditemui oleh Syekh Abdul Qadir, diberikan mahkota atau kalau kita kopiah warna merah dan sorban warna hijau. Makanya kalau di Jawa orang pakai sorban warna hijau itu ilmunya sudah tinggi, ya. Bukan masalah apa-apa karena ada ceritanya itu. Nah, begitu selesai, kemudian Tuan Syekh dengan serta-merta menghilang. Tapi sorban hijau sama kopiahnya itu masih ada. Kemudian Syekh Ahmad Kanji tadi tidak lagi melanjutkan perjalanannya, tapi kembali menemui gurunya. Artinya ketika kita mahabbah kepada guru mursyid, kepada walinya Allah yang kamil, yang mukamil, walaupun kita belum bertemu, tapi ruhani kita tersampaikan. Jadi tidak usah khawatir buat ikhwan akhwat semuanya yang mohon maaf secara dohir belum pernah bertemu dengan para sahabat, tapi dengan rasa mahabbah kita kepada para sahabat, itu yang menyatukan ruhani kita dengan ruhaninya para sahabat. Jadi jangan khawatir, saya sudah tidak bertemu dengan para sahabat, saya masuk KGN para sahabat sudah wafat, para sahabat mati. Para sahabat tidak pernah, tapi para sahabat ketika beliau masih hidup,
pandangan batinnya tajam. Begitu beliau secara zahir sudah tidak ada, atau kita bilang sudah mati, sudah wafat, bukan lagi yang tadi hidup mata batinnya tajam, tapi begitu sudah wafat mata batinnya lebih tajam lagi. Kenapa? Karena sudah tidak ada hijab yang bersifat araikid unsuriyah, hijab-hijab yang bawaan sifat-sifat jismani. Kalau kita masih hidup masih ada hijab. Kita seharian belum makan, ada rasa lapar makan. Akhirnya itu yang menjadi hijab. Jadi keinginan jismani kita ini masih ada. Tapi kalau sudah wafat, seorang wali, seorang kekasih Allah yang hatinya sudah hidup, ketika wafat tidak lagi memikirkan kebutuhan jismaninya. Maka ketika masih hidup pandangan batinnya tajam, ketika sudah wafat pandangan batinnya lebih tajam lagi. Tidak usah khawatir, kita nggak perlu bertemu dengan pangarsaabah secara zahir. Ruhani kita lah yang sampai kepada pangarsaabah. Dengan apa? Dengan mahabbah kita. Seorang murid ini senjata andalanya sebenarnya mahabbah. Kalau kita mengandalkan amalia, belum tentu juga. Kita mengandalkan amalia, pokoknya zikirnya harus banyak, 10.000 sekali zikir. Tentu amalia yang banyak itu bisa menyampaikan kita kepada Allah. Belum tentu amalia yang banyak tadi bisa menyampaikan diri kita kepada guru. Ini seperti halnya yang dituliskan oleh pangarsaabah dalam kitab Miftahus Sudur, yang juga beliau mengutip salah satunya adalah dari kitab Lataiful Minan. Kitab Lataiful Minan ini dikarang oleh seorang ulama yang masyhur, yang beliau adalah salah satu guru daripada Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakani, Syekh Abdul Abbas Al-Misri. Di dalam kitab Lataiful Minan disebutkan ada satu cerita, yaitu Syekh Abi Madian Al-Maghribi. Maghribi itu kalau sekarang mungkin di Maroko. Jadi jauh, orang Maroko itu tinggi-tinggi hitam. Tapi Masya Allah, orang Maroko memang kita akui diberikan kepandaian lebih, orang cerdas-cerdas. Jadi Syekh Abi Madian Al-Maghribi ini punya murid. Muridnya Syekh Abi Madian Al-Maghribi ini murid yang cerdas, yang rajin, yang mujahadahnya luar biasa. Tapi Syekh Abi Madian Al-Maghribi tadi melihat muridnya yang cerdas, yang rajin, yang mujahadahnya luar biasa, dengan keilmuannya tadi, dengan rajinnya dia beribadah tadi, itu tidak menyampaikan dirinya sampai kepada Allah, tidak terbuka, tidak futuh. Maka kemudian Syekh Abi Madian Al-Maghribi memanggil, ya waladi in arata sur'atal fathi farfa mahabbati fi qalbika. Wahai muridku, kalau engkau ingin cepat sampai kepada Allah, maka tambahilah kecintaanmu kepadaku. Maka ketika di dalam qalbumu ditambahi kecintaanmu kepadaku, maka aku yang akan menghantarkanmu sampai kepada Allah. Kita murid ini ibarat orang sakit. Guru yang mursyid, guru rohani itu ibarat dokter. Kadangkala dokter ini untuk mengobati kita, Pak, saya sakit perut, sakit ini kalau kakinya diangkat ini sakit, diperiksa. Sakit perut, sudah tahu yang perutnya sakit, diobatinya malah ditambahi sakit, dibelah. Ya, dibelah lagi. Kemudian karena usus buntu tadi kan, kalau kakinya diangkat sakit, usus buntu dibuka, dipotong, begitulah ditutup lagi. Seorang murid itu seperti orang yang sakit, yang kita berguru, yang guru itu adalah dokternya. Maka guru itu ibarat dokter yang menyembuhkan penyakit batin kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan guru, sudah bertemu dengan guru tadi, maka
senjata kita adalah pasrah kepada guru. Dan ketika kita menyembunyikan penyakit-penyakit tadi yang seharusnya kita kisahkan kepada dokter, tapi kita nggak ceritakan, disembunyikan penyakitnya, maka dokter nggak tahu. Makanya kalau kita ke dokter ditanya, Pak, keluhannya apa? Begini. Kalau kita nggak jujur, ditanya misalnya disuntik apa di ini sakit nggak? Padahal sakit bilangnya enggak, maka dokter nggak akan menemukan oh ini penyakitnya ini. Begitupun guru mursyid, begitupun tadi Syekh Abi Madian Al-Maghribi melihat bahwasanya muridnya tadi tidak bisa usul kepada Allah karena masih banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Nah, obatnya seorang murid untuk bisa usul kepada Allah, obatnya adalah menghilangkan keakuan dirinya dan lebur kepada gurunya. Artinya memfanakkan diri kita kepada guru, pasrah sumerah kepada guru. Jadi kita mau dididik sama bahasa apa, mau model apa saja, terus terima saja. Karena banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita yang kita tidak tahu penyakit itu, tapi ketika kita bertemu dengan guru, maka kita tahu penyakit. Apa kita akan diobati karena guru tahu penyakitnya. Dan kalau kita berguru, kemudian guru kita mengarahkan ini itu, maka sejatinya guru tadi sedang menutup celah yang ada di dalam diri kita, yang menjadi hijab-hijab antara kita dengan Allah, digantikan dengan satu hijab yang memenuhi semua hijab-hijab yang lain, mengalahkan hijab yang lain, yaitu hijab cinta kepada guru. Jadi kita mahabbah kepada para sahabat, itu pun hijab kita untuk sampai kepada Allah. Tapi antara kita dan Allah tidak mungkin tidak ada hijab. Dan hijab yang paling tipis antara kita dengan Allah itu adalah hijab mahabbah kepada guru. Dan insya Allah murid-murid para sahabat semuanya adalah murid-murid Tuan Syekh. Amin. Dan murid-murid Tuan Syekh itu Tuan Syekh pasang badan. Murid-murid Tuan Syekh tidak ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Allahumma Amin. Bersyukur sekali kita dipertemukan, kita mendapatkan talqin zikir dari para sahabat, entah itu melalui khalifah beliau, melalui wakil-wakil talqin, atau yang langsung kepada para sahabat. Karena ternyata ilmu yang diberikan oleh para sahabat ini adalah ilmu yang menyempurnakan diri kita. Kalau tadi disebutkan Tuan Syekh itu memiliki 12 sifat yang seandainya air laut dijadikan tintanya dan pohon-pohonan yang ada di alam semesta ini dijadikan penanya untuk menjabarkan, menuliskan 12 sifat-sifat tadi, itu tidak akan mencukupi. Dan insya Allah orang-orang yang mendapatkan talqin zikir dari para sahabat, yang mengamalkan TQN, yang sudah mendapatkan talqin zikir, itu sudah mendapatkan 4 nama, 4 asma yang awal. 12 asma dibagi menjadi 3. 4 yang pertama, 4 yang kedua, dan 4 yang ketiga. Ini kalau dalam kitab Sirul Asrar. Ini tadi saya dengarkan Markobah, jadi saya buka-buka. Dalam kitab Sirul Asrar itu disebutkan bahwasanya sifat yang 12 itu, sifat yang pertama itu sudah kita dapatkan, yaitu dengan kita mendapatkan talqin zikir jahar, yang mana zikir jahar ini ditalkinkan oleh Rasulullah SAW pertama kali kepada siapa, ada yang tahu? Zikir jahar Sayyidina Ali. Sayyidina Ali.
Kapan peristiwa itu dan kenapa Rasulullah mentalkin Sayyidina Ali? Ini kalimatnya sudah kita hafal, sudah kita amalkan, yaitu kalimat La ilaha illallah. Ini adalah asma pertama daripada 12 sifat atau 12 asma yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir. Maka pertama kali para sahabat mentalkinkan kepada kita yaitu kalimat La ilaha illallah. Kalimat ini pertama kali ditalkinkan oleh Rasulullah SAW pada abad 1 Hijriah, ketika Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy akan dibunuh. Kemudian beliau bermunajat dan diberikan wahyu bahwasanya beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Pada malam itu, malam hari ketika Rasulullah akan hijrah, Rasulullah SAW memanggil Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, kemarilah. Aku sudah diberikan izin untuk hijrah. Sementara orang-orang kafir Quraisy akan terus mengejar. Maukah engkau menggantikan aku tidur di tempat tidurku, memakai selimutku, sehingga nanti ketika terbangun orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa dirimu adalah aku. Jadi Sayyidina Ali ketika Rasulullah mau hijrah, beliau sudah tahu kalau Rasulullah sedang dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy untuk dibunuh. Beliau diminta menggantikan Rasulullah tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Artinya Sayyidina Ali ini siap untuk mati. Maka kemudian Sayyidina Ali menggantikan Rasulullah, tapi namanya manusia sudah tahu bahwa Rasulullah mau dibunuh dan posisi tidur di situ pasti akan ditebas pedang. Maka Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, minta bekal. Ya Rasulullah, dullani ala akrabi tariqi ilallah wa ashalaha fil ibadah wal afdala indallah. Ya Rasulullah, sebelum engkau pergi, tunjukkan kepadaku satu amal yang paling cepat untuk menyampaikan diri kita kepada Allah. Tadi sudah tahu kondisinya udah genting. Tapi juga yang paling gampang di dalam pelaksanaannya, tapi juga yang paling utama pahalanya di sisi Allah. Insyaallah kalau bukan karena Sayyidina Ali, kita mungkin kesulitan dalam beribadah. Sayyidina Ali menanyakan, tunjukkan kepadaku jalan yang paling dekat untuk sampai kepada Allah, jalan yang paling gampang diamalkan ibadahnya, dan juga yang paling utama di sisi Allah. Maka kata Rasulullah, ya Ali, alaika bimudawamati dzikrillah. Wahai Ali, wajib atasmu mendawamkan zikrullah. Nah, belum cukup. Sayyidina Ali orang yang teliti, cerdas. Beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, selama ini kan sudah diajari zikir, terus zikir yang mana lagi? Bagaimana caranya saya berzikir? Maka kemudian disitulah Rasulullah SAW terdiam sejenak. Kemudian turun malaikat Jibril yang mentalkin kepada Rasulullah, yang kemudian disampaikan kepada Sayyidina Ali. Disitulah pertama kali talqin zikir dilakukan. Ini terjadi pada abad 1 Hijriah. Makanya kalau yang biasa umroh di sana nanti ada dekat dengan makam bekas rumahnya Rasulullah. Kemudian nanti Rasulullah keluar melakukan perjalanan, tapi tidak sendiri. Kalau tadi pertama kali dilakukan zikir jahar, ditalqinkan zikir jahar, kemudian yang berikutnya ketika akan berangkat hijrah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini datang ke tempatnya Sayyidina Abu Bakar. Begitu Rasulullah datang, Sayyidina Abu Bakar langsung menyambut, wahai Rasulullah. Kalau bahasa kita, kenapa engkau tergesa-gesa? Apa yang perlu saya bantu? Kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah sudah mengizinkan aku untuk hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar serta-merta menyambut dengan baik. Apakah engkau menginginkan aku untuk mendampingi? Iya. Maka Sayyidina Abu Bakar menyiapkan unta untuk kendaraannya dan menyewa, zaman dulu nggak ada Google Map, jadi menyewa ahli jalan gitu, pemandu jalan, Guide. nah, untuk melakukan perjalanan karena jalan yang ditempuh bukan jalan yang biasanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW pun keluar melakukan hijrah. Tapi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mampir terlebih dahulu ke Jabal Sur. Karena di dalam Jabal Sur itu ada gua yang menjadi peristirahatan Rasulullah. Maka sebelum Rasulullah hijrah, beliau bersama dengan Sayyidina Abu Bakar istirahat, mengamankan diri masuk di dalam gua Sur. Tapi sebelum masuk, Sayyidina Abu Bakar tidak langsung mengizinkan Rasulullah SAW untuk masuk, tapi memastikan dulu bahwasanya gua tadi aman untuk ditinggali oleh Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Beliau menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua itu. Khawatir ada binatang-binatang yang beracun yang menggigit Rasulullah. Semua lubang ditutup. Semua lubang ditutup. Kemudian setelah semua lubang ditutup, baru Rasulullah dipersilahkan untuk masuk. Saking capek, Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar, beliau orang yang sangat-sangat taat kepada Rasulullah, jadi menjaga Rasulullah. Nah, pada saat Rasulullah SAW ini sedang tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar, ternyata tadi lubang-lubang yang sudah ditutup itu masih ada yang ketinggalan. Satu lubang tertinggal. Sementara Rasulullah sudah tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Terus Sayyidina Abu Bakar mau menutup lubang itu, beranjak takut Rasulullah terbangun. Akhirnya lubang itu ditutup dengan yang terdekat dan terjangkau, ditutup dengan kakinya, jempolnya nutup lubang tadi. Begitu ditutup langsung. Nah, ada yang mengisahkan kalajengking, ada yang mengisahkan ular berbisa. Digigitlah, dipatok kakinya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar merasakan sakit yang luar biasa. Semakin lama rasa sakit itu dan racunnya itu semakin menjalar. Beliau menahan rasa sakit karena saking takut. Kalau Rasulullah terbangun, beliau hanya menahan rasa sakit sambil menangis saking dahsyatnya sakit itu tadi, sampai akhirnya air mata beliau menetes di pipinya Rasulullah. Nah, pada saat itulah Rasulullah terbangun, melihat Sayyidina Abu Bakar menangis. Rasulullah langsung kaget, menanyakan, apakah aku membebanimu? Oh tidak, tapi ada hewan yang akan keluar khawatir menggigitmu wahai Rasulullah, maka aku tutup dengan kakiku dan menggigit kakiku. Kemudian Rasulullah dengan air ludah beliau menyembuhkan sakitnya Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian disitulah Sayyidina Abu Bakar gemetar saking menahan sakitnya racun tadi. Beliau gemetar, kemudian disitulah Rasulullah SAW mentalkinkan zikir khafi, mencurahkan rahasia dari kalbunya Rasulullah ke dalam kalbunya Sayyidina Abu Bakar, dan berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, la takhafu wa la tahzanu, innallaha
nggak usah takut, nggak usah khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian Rasulullah sudah mentalkinkan kalimat zikir khafi ke dalam qalbu Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada hewan tadi, "Hai kalajengking, kenapa engkau mematuk sahabatku Abu Bakar? Apakah engkau tidak tahu kalau dia adalah sahabatku Abu Bakar?" Kalajengking tadi menjawab, "Wahai Rasulullah, saya marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Karena saya sudah diberitahu bahwasanya engkau akan mampir ke sini, akan datang ke sini dan kami sudah menunggu. Tapi begitu engkau datang, Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang tadi." Jadi hewan-hewan yang ada di dalam gua itu sudah tahu akan kedatangan Rasulullah. Yang bisa kita ambil bahwasanya zikir jahar dan zikir khafi itu ditalkinkan pertama kali pada abad 1 Hijriah. Makanya kalau kita berzikir, zikirnya 165. Satunya pertama kali tadi ditalkinkan abad 1 Hijriah kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. Nah, 6-nya mana? Kan begitu. 6-nya kita lihat maju lagi ke abad 6 Hijriah. Dalam kita tarik atau Sirah Nabawiyah itu abad 6 Hijriah ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah yang ada asbabun nuzulnya, yang salah satunya adalah kecewanya para sahabat ketika mau berangkat umroh tapi dihalangi, tidak boleh masuk ke dalam kota Mekah, yang akhirnya di situ Sayyidina Ali diutus oleh Rasulullah untuk negosiasi dengan kaum kafir Quraisy di Mekah, yang akhirnya melahirkan yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Sekarang kalau kita umroh itu biasanya ada mikot dari Hudaybiyah. Itu salah satunya. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah, yang mana 1.400 sahabat yang mau umrah sudah menempuh perjalanan selama berminggu-minggu, tapi dicegah, yang akhirnya sahabat tadi berbaiat kepada Rasulullah, talqin zikir kepada Rasulullah yang diabadikan dengan turunnya Al-Quran, yaitu ayat innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim faman takassafa innama yanqusu ala nafsihi ila akhir. Ini awal kemenangan Rasulullah di dalam membuka kota Mekah. Karena perjanjian Hudaybiyah ini isinya tahun itu memang tidak diizinkan untuk berangkat masuk ke kota Mekah. Tapi perjanjian Hudaybiyah salah satunya adalah bahwasanya kaum muslimin tahun itu tidak boleh masuk ke Mekah, tapi tahun berikutnya diperbolehkan. Satu. Yang kedua, kalau ada orang Madinah yang masuk ke Mekah, maka tidak boleh dilarang. Tapi kalau ada orang Mekah masuk ke Madinah, harus dikembalikan lagi ke Mekah dengan selamat. Dan yang luar biasa satu lagi, orang Madinah ketika mengajak orang Mekah untuk masuk Islam, maka tidak boleh dilarang kalau itu pilihannya orang Mekah. Perjanjian itu ditulis, disepakati untuk 10 tahun ke depan. Nah, setelah itu ternyata 3 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, orang kafir Quraisy melanggar perjanjian. Maka secara hukum politik, ya kalau kita hukum politik, Rasulullah SAW menang tanpa perang. Maka 3 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, itulah disebut dengan Fathul Makkah. Nah, kaitannya apa? Kaitannya adalah 1 Hijriah, pertama kali talqin zikir kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar. 6 Hijriah itu pertama kali para
umat sahabat-sahabat ditalkin secara berjamaah oleh Rasulullah. 5-nya mana? Kenapa kita ada 165? 5-nya mana? 5-nya adalah kita lihat 5 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. 3 tahunnya adalah Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah 2 tahun kemudian turun ayat yang di situ banyak orang yang menangis. Ayat itu tidak lain adalah Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini adalah hari aku sempurnakan bagi kalian semuanya agama kalian. Wa atmamtu lakum nikmati wa raditu lakum islamati. Jadi 165 ini adalah perjalanan kita untuk mencapai kesempurnaan, insyaallah. Dan tahun ke-5 Hijriah setelah turun ayat tadi, maka itulah tanda bahwasanya Rasulullah SAW sudah selesai dalam mendakwahkan agama Islam. Maka 165 ini pegangan kita, jangan sampai kita lepaskan. Dan 165 ini adalah asma yang pertama yang disebutkan dari 12 asma tadi, yaitu kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah kalau kita reteli satu-satu hurufnya itu ada 12. Diurutkan alif ba ta sa, kemudian dihitung jumlahnya 165. 165 itu adalah Islam, ihsan, iman dan Islam. Rukun ihsan hanya 1. Maka Ustaz ihsan hanya 1 ini. Rukun ihsan itu 1, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Itu pegangan kita, kesempurnaan hidup kita kalau kita mengamalkan 165. Maka 165 tadi kalau kita singkat menjadi satu nama. Satu nama. Mana satu namanya yang masuk ke dalam diri kita? Itulah Ismul A'dham, Ismul Dan. Cukup satu nama untuk menjadi pegangan hidup kita. Tidak usah kita ragu-ragu. Tambahi kecintaan kita kepada guru mursyid, insya Allah kita akan diberikan keterbukaan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Barangkali itu saja, mudah-mudahan manfaat bagi